Pak Gub, Pak Mangku, Bali mungkin kan macet sekali nih di Bali Selatan sampai Bali Tengah. Ya mungkin, macet itu kan cuma di. Mungkin ada solusi dari Pak Mangku lah. Gimana itu Pak Mangku? Yang macet itu adalah di Badung dan di Denpasar. Oke. Hanya itu aja kok, yang lain nggak macet. Nggak macet. Nggak. Coba dah Di keluar. Ubud macet sekali Pak Mangku. Ubud. Hanya Ubud tok juga yang macet. Ada nggak solusi? Misalnya di Denpasar di bypass Ngurah Rai. Kalau sebenarnya teori lalu lintas ini ya, ada 3E namanya, engineering, education, sama enforcement. Oke. Semua polisi lalu lintas, ahli lalu lintas seluruh dunia ilmunya cuma itu aja sebenarnya. Ya. 3E itu. Jadi dari segi engineering dulu lah, tidak dikurangi persimpangan sebidang itu loh. Jadi kalau ada persimpangan ini harus dibuat naik atau dibuat turun. Oh, berarti jadi harus mau kita membuat flyover jalan layang atau jalan turun. Cuman mari kita hitung. Kalau bikin flyover biayanya sepertiga dari bikin turun. Waktunya sepertiga cuman dari bikin kalau yang di bawah. Oke, berarti lebih cepat yang lebih cepat, lebih efisien. Lebih di atas, lebih cepat. Cuman persoalannya kita masih masalah kesucian. Oh ya, itu yang kapal melintas itu apa enggak? Bukan hanya itu. Dulu saya pernah almarhum yang sudah lembar Ratu Prande Gunung. Saya tanya, Ratu Prande, bagaimana sih tentang kesucian? Karena saya nggak ngerti saya. Kan saya ini polisi. Apa sih kesucian itu? Nah, gimana jawabnya? Nah, jawaban beliau, kesucian itu di hati kita. Oh, masalah rasa lah ya. Hati. Terus, berapa sih ininya di atas kita itu? Oke. Dia bilang solas guli. Guli itu kelereng itu loh. Tergantung kelerengnya sekarang. Anggaplah kelerengnya segede gini, sebelah saja. Ini kan kelereng paling besar ini kalau segede gini. Gulinya, entah siapa yang main guli segede gini saya nggak tahu. Sebelah, ya cuma segitu. Lebihnya udah nggak bisa lagi. Ini kalau dari segi jarak. Oke. Jadi kalau Pak Mangku, tapi kembali itu tadi ada unsur-unsur politik, gitu. Apapun yang dibikin Mangku Partika itu harus ditolak. Oh, dulu Pak Mangku Partika ada rencana bikin gitu jalan layang? Iya. Sebenarnya sama aja. Kalau ke atas yang ini mesulub, kalau dibikin ke bawah yang di atas, yang bawah yang mesulub kan sama aja. Cuman kan cara berpikir kita, makanya saya bilang Bali Mandara itu M-nya itu maju. Ya harus maju apa? Otaknya nih. Jangan primitif gitu lah. Bukan bilang primitif. Oh, apa namanya itu ya? Ya harus bisa memahami kemajuan zaman. Oh ya. Kita harus bergerak sesuai dengan kemajuan global. Tapi tidak boleh tercabut dari akar budaya, adat, agama kita. Nggak boleh. Sekarang kan solusinya LRT katanya Pak Gub. Sementara minat sama aja LRT nggak dilewat, orang di bawahnya sama aja lewat. Masyarakat juga, minatnya untuk transportasi publik itu kan minim sekali di Bali. Gimana ya? Gitu, jadi memang satu engineering, itu termasuk engineering, bikin LRT itu termasuk dalam bidang engineering. Gitu. Nanti juga education, bagaimana mendidik kita untuk taat, disiplin, berlalu lintas. Cuma juga enforcement, para penegak hukum harus serius. Jadi kalau ada yang melanggar ya harus ditindak. Underpass itu ide Pak itu Pak. Hah? Underpass yang simpang siur itu beliau punya. Oh, underpass itu Pak Mangku punya ide? Iya. Dulunya kita mau bikin flyover, cuma ribut kan. Begitu bilang underpass, setuju. Padahal bikin underpass itu biayanya 3 kali lipat daripada jalan layang dan lebih rumit karena harus memindahkan itu kabel semua itu. Bayangin tuh ribetnya kayak apa. Iya. Konsorsiumnya BUMN
Izin Bapak. Siap, silakan. Mau pamitan. Oke. Masih lagi sedikit. Oke, Durus, silakan. Silakan, ini lagi direkam ini. Nggak apa-apa. Udah. Ngobrol sama Pak Mangku pasti ke. Nah, Tumben soalnya kan. Karena saya diundang sama beliau suruh ikut YouTube Jok Bali kan. Saya masih mikir-mikir. Ya, karena kan terbatas waktu, mumpung ketemu di sini sekalian aja. Ya. Saya cuma khawatir saya keceplosan gitu loh. Oh enggak, kan nggak live Pak Gu. Ya. Nggak live, jadi nanti ada bisa dipotong. Ya, itu aja. Sama dengan Sanur ini kan macet sekarang. Cuman kan Pak PJ Gop sudah punya beberapa alternatif ya. Katanya ya Pak. Kalau menurut saya, pemikiran saya nih, tidak perlu nambah duit, tidak perlu bikin parkir. Semua mobil kecil yang akan masuk ke Sanur itu, ke pelabuhan, dari jam 7 sampai jam 10 nggak boleh masuk. Dia harus parkir di Renault. Parkir itu. Terus ada shuttle bus dari situ yang masuk ke sana. Kan kita punya bis itu. Ya. Taruh aja 10 biji situ. Tiap 10 menit pulang lagi. Itu yang bikin macet, bukan soal tidak ada tempat parkir. Keluar masuk kendaraan itu loh yang bikin macet. Kan harus pelajari dulu bikin macet ini kenapa. Ya, betul. Bikin macet itu karena itu tadi. Sekarang bisa nggak dibuat aturan begitu? Mestinya sih bisa. Oke. Jadi kendaraan kecil yang bawa penumpang yang akan ke Nusa Penida menggunakan pelabuhan itu jangan masuk ke situ dari jam 7 sampai jam 10 sore, dari jam 2 sampai jam 5. Jadi drop off itu yang nyebabkan. Ya, jadi keluar masuk itu yang bikin macet. Parah sekali kalau saya lewat di. Kan sederhana. Nggak boleh ke situ, suruh ke parkir timur ini, selatan ini. Kan ada tempat parkir situ. Ya. Kalau mau parkir, tapi kalau dia mau cuma drop kan, drop di situ, pulang. Naik bis dari situ ke situ. Ya. Daripada bisnya juga kosong, Betul. pakai itu. Nggak nambah duit, nggak nambah apa, nggak perlu. Ya. Nggak ada biaya. Very simple. Kalau yang macet-macet itu memang karena traffic light itu. Traffic light. Jadi caranya itu saja buat underpass atau jalan layang. Lainnya ya LRT segala macam. Itu bisa kira-kira LRT. Tergantung masyarakat terima nggak itu kan banyak suruh lagi. Sekarang nanti. kan semua sudah punya kendaraan pribadi itu, orang pengen cepat gitu. Sepertinya agak sulit. Ya itu. Dan Bali itu agak sulit karena apa? Karena ada hal-hal yang non teknis itu. Tapi kalau non teknis itu bisa diabaikan, artinya Suci itu. sesuai dengan kemajuan dan masalah konsep kesucian itu. Ya. Saya nggak ngerti, saya bukan ahli agama. Ya. Harus orang ahli agama yang berbicara tentang kesucian. Karena nggak mungkin orang awam bicara soal kesucian, nggak mungkin. Ya. Salah. Tidak dipercaya gitu lah. Iya, harus orang yang memang punya otoritas untuk itu. Apa sih? Dulu saya penasaran, karena saya datang menghadap beliau almarhum. Sholah buli tuh, cek buli. Bener dulu. Saya datang ke beliau. Ternyata sesimpel itu Pak. Hah? Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. That's very simple. Sebenarnya. Terus soal reklamasi itu cuma reklamasi. Gimana? itu tadi orang salah paham ke saya, dianggapnya saya mau sampai saya diaben, saya mau dipenggal leher Oh saya. iya. Iya kan, pakai ada cap jempol darah. Nah, sekarang ada reklamasi di Pelindo itu, Pak Gu. Gimana?
Apakah sama? Karena yang bikin bukan Mangku Pastike, dianggap gitu. yang Teluk Benoa itu Mangku Pastike, bukan saya. Itu yang ngasih, yang punya program. Saya mau jodoh-jodohin bapaknya sama orang lain mungkin aja. Oh ya, Aglindo. Bukan, waktu reklamasi itu. Nah, tuh ceritanya gimana itu? Kok bisa beda? Nggak boleh. Tanya sama mereka lah. Oh gitu. Kalau mau Ya, tanya ya, sama ya. corak. Oh gitu. Waduh. Ya, karena kalah sama saya. Ya. Itu aja sudah. Kalau selain Pak Koster, yang tokoh di Bali ini siapa menurut Pak Mangku? Nggak ada. Oh, ada. Mungkin Pak Mangku bisa maju jadi gubernur lagi. Nggak bisa Bang. Banyak masyarakat Bali yang Nggak mungkin aja, udahlah. Ada pertanyaan selain Pak Mangku, siapa tokohnya? selain Pak Koster, Pak Dewo, Apa itu? siapa tokoh yang cocok jadi gubernur? Dewa Palguno. Oh, enggak. Saya itu dulu mau disponsorin Pak Mangku, tanya di sebelahnya sekarang. Oh gitu. Tanya, Oh pernah disponsori. Tanya aja sekarang. Tapi Pak Dewa nggak mau Di gitu. sebelahnya enggak, saya bukan. Oh. Saya kan orang pemarah, saya Siap. sadar enggak. Cocok saya jadi jabat. Yang muda cari Win.